langkah-langkah yang akan diambil oleh jurusan AB untuk memastikan bisa mendapat juara umum lagi? Pertama-tama kita melakukan penjaringan untuk mahasiswa supaya dapat mengikuti semua lomba yang ada. Ada 9 lomba, kita harapkan mahasiswa yang dijaring semua masuk di 9 lomba tersebut. Diharapkan dari semua lomba itu mahasiswa yang terjaring ketika mengikuti paling tidak mendapatkan juara 2. Diharapkan juara 1. Dengan demikian kita tetap bisa mempertahankan gelar juara umum. Pertanyaan ketiga, apakah dengan mempertahankan juara umum harus dengan mengikut sertakan peserta yang banyak? Secara logika, menurut kriteria lomba, memang kita harus mengikuti semua lomba. Untuk mengikuti semua lomba, maka jumlah kontingen juga harus banyak. Pertanyaan kelima, bagaimana jurusan AB melakukan proses pelatihan kepada peserta agar tidak mengganggu proses perkuliahan? Latihan dilakukan setelah kegiatan program reguler dilaksanakan. Kemudian ada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu minggu kompensasi dan waktu setelah asesmen akhir semester. Bagaimana jurusan AB memiliki mekanisme komunikasi yang efisien untuk menghubungkan mahasiswa yang akan mengikuti lomba dengan dosen yang akan memberikan pelatihan jika mereka mengalami masalah atau membutuhkan bantuan. Yang paling umum sekarang komunikasi melalui jalur WhatsApp. Jadi dari pihak jurusan sudah membuat WhatsApp group kepada peserta-peserta. Kemudian kemungkinan nanti kita juga akan memaksimalkan dengan menggunakan media-media yang lain seperti Zoom meeting untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta. Pertanyaan ke-9, apakah jurusan AB memiliki program penghargaan atau inisiatif khusus bagi mahasiswa yang mendapatkan juara? Setahu saya itu sudah direncanakan oleh pimpinan jurusan. Jadi pasti ada penghargaan-penghargaan bagi para peserta yang menjadi juara di BAC. Ketiga, terima kasih. Peserta kemarin yang mendapatkan juara bisa juara lagi. Pasti pertama sangat sulit, tapi kedua harus motivasi. Kirim banyak peserta ke sana karena di sini tuan rumah Tuari ikut banyak ya. Jadi harus kirim banyak, baru DP dosen mesti kirim banyak supaya salah satu adalah persiapan baik-baik dari awal. Kemudian ada supporter lagi di sana supaya membangkitkan semangat. Kalau dia mau cari juara banyak umum kemarin, tapi kalau cuma kirim sedikit, bagaimana memenuhi DP piala atau piagam-piagam? Kalau dulu berapa orang banyak, misalnya 50, kalau cuma sekarang kirim cuma 10, bagaimana mau terpenuhi? Baru mau terpenuhi sudah tidak memenuhi target, toh? Jadi sebaiknya satu kirim banyak, paling kurang seimbang yang ada ikut yang lalu. Pertanyaan keempat, apakah ada strategi khusus dari jurusan AB untuk mempertahankan juara umum? Tentu, kan di sini masing-masing dosen pembimbing diberikan kepercayaan untuk satu mata poin, satu mata lomba. Nah, jadi dosen-dosen tersebut sudah ada strategi-strategi, contoh latihan soal ulang-ulang, presentasi untuk memberikan mahasiswa itu percaya diri,
presentasi juga ada di muka teman-teman supaya tidak gugup. Baru lebih menambah latihan supaya dia nyenak berhafal. Nah, setelah ibu kan meeting planning. Yang lalu memang masih juara harapan-harapan karena mereka masih berhafal karena ada menyangkut bahasa Inggris tuh. Jadi dapat lihat sekali dorang berhafal. Haga cari ingat langkah berikut apa kan sama bilang. Jadi mesti banyak latihan. Karena memang tuh hari ibu bilang latihan. Iyo bu, orang kok latihan di rumah ya. Oh iya, yang penting mau juara biar latihan di mana tapi mau juara tuh. Oh iya kok ibu tuh orang kok nintau le di sana le orang di sana setiap ngerti belajar. Memang orang ibu kan so bilang orang pekala yang ada di Jawa, orang rajin sekali belajar. Yang ada waktu-waktu lowong, orang memang belajar digunakan. Karena kartu dompet orang tua setengah mati enam kasih kuliah pada orang. Jadi orang memang berjuang betul-betul kalau nak kuliah. Saya kalau ibu dulu waktu di sana cuma training, tidak menghasilkan memang segi nilai, tapi tidak menghasilkan lulus atau tidak, bukan pendidikan, orang cuma training. Orang perajin sekali waktu istirahat, orang pergi di lab, latihan tuh soal tadi yang ada diberikan dulu. Training yang penting kan semangat itu nunda kasih. Ya kan mau ujian kau mesti lulus bagus, orang nggak semangat dan nunda kasih. Jadi kalau ibu mau pikir sampai otak sama, malah tuh sampai otak tuh lebih pandai dari dorang. Cuma dorang tekun belajar, tekun latihan ulang-ulang tuh soal. Nah, sama ciptaan Tuhan tuh kan orang lah. Ibu rasa lebih itu kan lebih orang lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak tuh berkat tuh. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara belajar peserta yang ikut BAC menjadi aktif dalam mencapai data dan informasi lain dari materi pembelajaran? Ya, jadi kalau ibu kan pas di bagian meeting tadi diterima utusan-utusan dari kelas-kelas, kemudian diberi soal untuk latihan ulang-ulang, menyampaikan kepada peserta, cari juga dari mungkin orang boleh dapat dari YouTube atau dari mana soal-soal yang bisa menambah orang lebih bagus, lebih pintar, lebih aktif, lebih mampu. Apalagi yang kurang bahasa Inggris, latihan semua itu karena cuma banyak latihan. Nah, supaya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam perjalanan menuju kejuaraan umum, dan bagaimana mahasiswa dan jurusan AB mengatasi tantangan tersebut? Ya, DP tantangan pasti kamu itu mesti tambah belajar, apakah siap mengikuti. Karena ibu tahu bahwa peserta lain memang dorang itu sama yang ibu dikatakan, dorang itu memang mati-matian, dorang harus juara. Nah, kalau orang di sini kan, ya mau bilang gimana kan, mau bilang mesti juara. Memang sih dalam hati siapa ikut lomba nak mau dapat juara. Dorang memang belajar mati-matian. Perlu lihat dorang orang mau tidur di buku. Kalau kamu mau baku lomba dengan dorang mau bilang belajar, ya kan dorang tekun sekali, tidak ada waktu. Maka yang listu buka buku, mau pergi di WC, di baca, tidak ada waktu yang mereka lewatkan. Apalagi dorang itu di sana kan tuh bahasa Inggris, daerah-daerah Jawa dan sekitar Bali, dorang bahasa Inggris suruh paso makanan hari-hari. Betul, ini baru mau belajar, baru mau ucap, sudah pada dengar bakaku. Kuntama orang yang nak latihan, itu DP tantangan. Pertanyaan terakhir, bagaimana jurusan AB mendorong kompetensi sehat, mendorong semangat kompetisi sehat di antara mahasiswa yang mengikuti lomba untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi? Ya, salah satu itu ibu udah bilang tadi, harus semangat. Kalau sudah dibilang
latihan-latihan, keterbukaan dengan dosen pembimbing. Jadi jangan patah semangat dengan ibu so bilang, orang di sana jago-jago. Baru mau lihat pada orang so takut, aduh. Jangan kalau orang, cuma begitu, sama manusia, sama ada belajar, kita lebih boleh Pak. Mesti begitu, jangan peda-peda. Aku kasihan kita, kita gimana kan ini. Jangan semua bikin. Baru kamu mau berdiri, setetap fore. Toh, karena nggak ada semangat dari diri sendiri. Jadi kalau panggil, apa pakai Brigit, Brigit harus lo berdiri sikap satu, mesti keselia bahwa kamu mampu. Jangan berdiri. Ya, dan terus bilang sudah ciri peserta begitu. Berarti dia nak percaya diri tuh. Jadi kalau Brigit, maka harus menunjukkan bahwa orang itu mampu, bisa. Ya, jadi itu yang menjadi orang biasanya untuk bersaing itu masih kurang. Jadi harus semangat. Ya, orang menunjukkan bahwa orang harus semangat supaya di dalam pertandingan orang harus walaupun tidak menang tapi ada semangat untuk menang. Tapi kan kalau tiap lomba selalu harus menang. Tapi kalau sama mau menang siapa itu mau kalah. Jadi kurang sportif, no? Nah, orang harus sportivitas. Kalau kita kurang berarti kita kalah. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam berjalan menuju kejuaraan umum dan bagaimana mahasiswa mengatasi tantangan tersebut? Nah, kalau tantangan itu setiap mahasiswa yang mau ikut lomba itu punya tantangan tersendiri. Misalnya dari waktu latihan atau mungkin alat atau mungkin juga dari dosen pembimbingnya sendiri. Nah, kalau Kak sendiri tantangan Kak waktu itu mungkin waktu, karena di sela-sela kamu latihan, kuliah, Kak juga sambil bekerja. Jadi terbagi. Bagaimana Kak cara kamu atur waktu itu? Nah, untungnya dosen pembimbing itu memberikan keleluasaan mengatur KP waktu. Jadi kapanpun Kak siap mau latihan, dosen pembimbing siap untuk menemani gitu. Bagaimana cara belajar peserta yang ikut BAC menjadi aktif dalam mencari data dan informasi lain dari materi pembelajaran? Kalau mahasiswa yang aktif itu biasanya mereka mencari informasi dari beberapa sumber, bisa dari perpustakaan atau media internet. Nah, kalau dari Kak sendiri mencari informasi itu kan suka membaca. Jadi Kak tonton video. Jadi kebanyakan informasi itu berasal dari YouTube. Jadi semisal kemarin Kak ada ikut lomba data processing. Data processing itu kan mengolah data dalam Excel. Nah, itu Kak banyak belajar dari YouTube dan juga belajar dari dosen-dosen pembimbing. Khususnya Mner Deki, Kapro AB dengan Mner Opo. Itu sebelum lomba itu kita latihan di hari libur. Hari libur itu latihan. Orang yang enggak liburan. Latihan jadi orang biasanya latihan malam hari. Malam itu jam 8 bisa sampai jam 9 atau jam 10 begitu. Itu untuk bisa melatih orang supaya lancar mengoperasikan data-data di Excel, mengelola data-data di Excel seperti itu. Kalau di YouTube itu terinspirasi sekali dengan channel Ignatius itu keren sih.